Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam wabarakatuh. langsung saja perkenalkan, di sini kami dari kelompok 4. Makalah kami tentang pengaruh pertumbuhan perekonomian terhadap pendapatan usaha kecil menengah pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Di sini saya Diana Ariesa selaku moderator dan ada rekan saya Yunarni. Baiklah, langsung saja. Next. Faktor yang mempengaruhi pendapatan UKM pada masa COVID-19. Yang pertama, yaitu modal kerja. Modal kerja merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan pendapatan usaha kecil. Yang kedua itu adalah lama usaha. Lama usaha itu merupakan faktor lama usaha merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan kelangsungan dari suatu usaha. Karena semakin lamanya suatu usaha dijalankan, maka usaha tersebut dapat mengembangkan usaha tahap demi tahap. Dan yang selanjutnya itu ada jam buka usaha. Jam buka usaha itu merupakan faktor yang penting dalam menjalankan kegiatan usaha pada masa COVID-19. Sebab semakin tingginya jam buka usaha kita yang diberikan untuk membuka usaha, maka probabilitas omset yang diterima akan semakin tinggi. Selanjutnya itu ada kredit. Kredit merupakan faktor penting dalam menjaga keberlangsungan suatu usaha. Karena dengan menggunakan fasilitas kredit pada masa pandemi bisa menjadi alternatif untuk lebih mengembangkan variasi usaha yang dilakukan. Selanjutnya itu ada lokasi usaha. Lokasi usaha itu sendiri merupakan hal yang berperan dalam suatu usaha, karena sebelum mendirikan suatu usaha, terkadang pemilik usaha akan melakukan pemilihan dengan mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi terhadap unit usaha yang dijalankan. Next. Yang selanjutnya itu ada cara pengaturan keuangan UKM pada masa pandemi COVID-19. Itu ada 4 cara. Yang pertama itu membuat anggaran. Pada masa COVID-19, membuat perencanaan berupa anggaran keuangan dengan berhati-hati. Jangan sampai kehabisan uang karena tidak terkendali pengeluarannya. Yang selanjutnya itu ada pengeluaran prioritas. Pengeluaran prioritas itu sangat penting, tapi ada perbedaan yang sangat besar antara keinginan dan kebutuhan, semisal perumahan, makanan, utang, transportasi, dan asuransi dapat menjadi hal sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat daftar, menentukan apa yang paling penting dan harus diutamakan. Selanjutnya itu ada jangan panik, berpikir secara logis terkait masalah keuangan dalam keadaan pandemi ini. Dengan adanya aturan jaga jarak sosial bisa sangat mendorong untuk melakukan aksi memborong belanjaan atau panic buying. Banyak produk sudah dipesan dan produksi hingga 6 bulan sebelumnya, yang berarti Anda memiliki stok yang sudah pasti akan ada ganti di kemudian hari. Selanjutnya itu berhemat. Nah, selama work from home, kita masih perlu melakukan transaksi harian dan bulanan seperti pembelian barang kebutuhan sehari-hari via online, pembayaran internet yang jadi penting selama work from home, atau sekedar top up objek online untuk beli makanan kesukaan. Next. Yang selanjutnya itu strategi dalam menghadapi dampak pertumbuhan UKM pada masa COVID. Yang pertama yaitu memperbaiki kualitas produk dan layanan. Yang kedua memanfaatkan teknologi dengan optimal. Di sini memanfaatkan teknologi dengan optimal yaitu sebagai pelaku usaha juga disarankan melakukan proses autonomasi pada bisnisnya. Pada dasarnya terdapat 3 bahan bakar utama dalam berbisnis, yaitu waktu, energi, dan uang. Dan kebanyakan pelaku usaha memiliki uang tetapi tidak memiliki waktu dan energi karena dihabiskan oleh pencatatan manual dan cara-cara tradisional. Dalam hal ini bisa menghambat perkembangan bisnis. Nah, yang selanjutnya ini ada cara pemasaran digital. Ada 5 cara yang mudah dilakukan pelaku UKM. Yang pertama itu pemasaran media sosial. Pemasaran media sosial adalah metode promosi produk atau jasa dengan menggunakan sebagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube.
dan BA biasanya orang-orang bisa menggunakan akun-akun tersebut. Bisa juga kadang menggunakan akun seperti Shopee, Lazada, dan banyak lagi. Yang selanjutnya yaitu membuat situs web. Situs web akan membantu mendukung bisnis kita selama 24 jam penuh, karena konsumen dapat mengakses kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun, walaupun kita sedang bepergian. Nah, selanjutnya itu ada SEO optimasi mesin pencari atau search engine optimization. Dengan mesin pencari, tentu saja akan menjadi peluang peningkatan jumlah pengunjung yang datang ke situs web kita. Untuk mengoptimalkan mesin pencari ini agar mendapatkan peringkat yang lebih baik pada hasil pencarian organik atau gratis. Selanjutnya ada pemasaran konten. Pemasaran konten merupakan salah satu cara untuk meningkatkan trafik situs web. Pemasaran konten merupakan pemasaran online yang didukung dalam pembuatan, membuat, dan mengkonversi konten yang relevan, konsisten, dan mampu menarik perhatian banyak orang. Selanjutnya, pay-per-click. Pay-per-click itu merupakan iklan Google dari salah satu jenis iklan yang disediakan oleh Google untuk mendapatkan berbagai bisnis melalui mesin pencari Google. Nah, yang ketiga itu ada persiapan bisnis untuk lebih berkembang. Nah, di sini pada masa COVID, para pelaku UKM memanfaatkan masa ini untuk meningkatkan keahlian yang dimiliki demi perkembangan bisnis ke depannya. Next. Dampaknya itu ada dampak pandemi pada UKM. Yang pertama, terdapat penurunan penjualan karena berkurangnya aktivitas masyarakat di luar sebagai konsumen. Yang kedua, kesulitan permodalan karena perputaran modal yang sulit sehubung tingkat penjualan yang menurun. Yang ketiga, adanya hambatan distribusi produk karena adanya pembatasan pergerakan penyaluran produk di wilayah-wilayah tertentu. Dan yang keempat, adanya kesulitan bahan baku karena sebagai UKM menggantung ketersediaan bahan baku dan sektor industri lain. Baiklah, akan dilanjutkan dengan rekan saya Yunarni. Saya persilakan. Baiklah, saya akan meneruskan. Yang selanjutnya yaitu kebijakan penyelamatan UKM di Indonesia. Yang pertama yaitu memberikan bantuan sosial kepada pelaku usaha sektor UKM yang rentan. Yang kedua, insentif pajak bagi UKM. Yang ketiga, merelaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UKM. Perluasan pembiayaan modal kerja UKM. Yang keempat, menempatkan kementerian, BUMN, dan pemerintah daerah sebagai penanganan produk UKM. Yang kelima, pelatihan secara learning. Selanjutnya ada garis besar kesulitan yang dihadapi para UKM. Yang pertama, UKM mengalami kesulitan mengakses internet karena keterbatasannya ketersediaan infrastruktur ICT. Yang kedua, UKM mengalami kendala dalam proses produksi. Yang A, ada kesulitan mendapatkan bahan baku karena hanya memiliki daftar supplier yang terbatas. Yang kedua, kesulitan mendapatkan tenaga kerja yang terampil. Yang ketiga, kesulitan melakukan pengolahan inventory. Yang ketiga, UKM belum dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Yang pertama, promosi masih dilakukan secara offline, sehingga biaya yang dikeluarkan sangat tinggi dan tidak tepat sasaran. Yang kedua, informasi tentang produk UKM terbatas sehingga konsumen tidak mengetahui produk yang dijual UKM. Yang ketiga, belum memiliki komunitas sehingga sulit untuk mengembangkan usaha. Selanjutnya, ada 5 tips dan strategi agar bisnis bisa tetap berjalan dengan baik di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, periksa kondisi keuangan. Tidak ada yang bisa memastikan kapan wabah COVID-19 ini akan berakhir.
Lakukan pemeriksaan mendalam terhadap kondisi keuangan bisnis Anda. Hal yang perlu Anda lakukan dan pastikan terlebih dahulu adalah posisi likuiditas bisnis Anda. Yang kedua, periksa status aset dan hutang dalam kondisi seperti ini. Pastikan dapat mengukur kemampuan usaha dan mampu bertahan dalam kondisi sulit. Yang ketiga, buatlah bisnis plan baru sehingga pelaku usaha, pelaku UMKM harus selalu dapat mengantisipasi dan beradaptasi terhadap perubahan atau resiko yang mungkin terjadi pada bisnis. Yang keempat, kemudian catat pola pengeluaran yang mungkin terjadi. Terus juga yang kelima, lakukan manajemen risiko guna merumuskan strategi untuk menghadapi potensi kerugian yang mungkin mengendalikan risiko apa saja yang mungkin terjadi pada bisnis. Yang pertama, faktor modal dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha kecil mikro. Sehingga apabila modal dan tenaga kerja meningkat, maka pendapatan usaha mikro pun ikut meningkat pula. Serta jam buka usaha dan lokasi menentukan usaha tersebut bertahan dan berdiri kokoh dengan adanya pandemi COVID-19 pada saat ini. 2. Cara mengatur keuangan pada masa pandemi COVID-19 yaitu yang pertama, buatlah anggaran. Yang kedua, pengeluaran diprioritas. Yang ketiga, jangan panik. Dan yang keempat, berhemat. Yang ketiga, ada 5 tips strategi agar bisa bisnis tetap berjalan dengan baik demi COVID-19. Yang pertama, periksa kondisi keuangan. Tidak ada yang bisa memastikan kapan wabah COVID ini akan berakhir. Lakukan pemeriksaan mendalam terhadap kondisi keuangan bisnis dalam kondisi seperti ini. Pastikan dapat mengukur kemampuan usaha dan mampu bertahan dalam kondisi sulit. Yang ketiga, buatlah bisnis plan baru sehingga pelaku usaha, pelaku UMKM harus selalu dapat mengantisipasi dan beradaptasi terhadap perubahan atau risiko yang mungkin terjadi pada bisnis tersebut. Baiklah, mungkin hanya ini saja paparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.